Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang mengelola sumber dana jangka pendek. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai pengertian manajemen keuangan jangka pendek. Manajemen keuangan jangka pendek merupakan pengelolaan aktiva lancar seperti surat berharga, kas, piutang, persediaan, dan pasifa lancar perusahaan seperti utang dagang, wesel bayar, kewajiban yang harus dibayar. Untuk mencapai keseimbangan antara laba dan resiko, agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Misalnya, aktiva lancar dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan resiko yang tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Untuk materi yang kedua yaitu tentang pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman atau aktiva lancar. Pembiayaan spontan adalah pembiayaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan dua sumber pembiayaan, meliputi hutang dagang atau account payable dan kewajiban yang masih harus dibayar atau accruals. Account payable dan accruals merupakan unsecured short-term financing, yaitu sumber pembiayaan jangka pendek yang diperoleh tanpa menjaminkan aktiva tertentu sebagai agunan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Koyu Muhammad Agung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Dalam pendanaan jangka pendek itu terbagi dua, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Untuk pendanaan spontan itu sendiri adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan. Misalnya, dilihat dari penjualan perusahaan, contohnya yaitu utang dagang dan utang akrual. Jenis pembedaan ini memiliki karakter jika aktivitas perusahaan berubah-ubah, maka suatu sumber pendanaan pun ikut berubah secara otomatis. Selanjutnya yaitu pendanaan tidak spontan. Jenis pendanaan ini memiliki karakter bahwa untuk memperoleh, menambah, maupun mengurangi dana, perusahaan membutuhkan waktu negosiasi atau perundingan secara formal. Oke, contoh beberapa bentuk pendanaan tidak spontan, antara lain yaitu commercial paper, yaitu merupakan surat utang jangka pendek dalam jangka waktu tempo antara 30-90 hari tanpa jaminan yang dikeluarkan perusahaan besar. Yang berikutnya yaitu penjaminan kredit. Berasal dari lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank. Pinjaman dari bank ada dua jenis, yaitu angel, kredit transaksi, yaitu kredit yang ditunjukkan untuk tujuan spesifik tertentu. Kredit lini, yaitu dengan pinjaman ini peminjam bisa meminjam sampai jumlah maksimum tertentu yang menjadi platform atau batas atas pinjaman. Yang berikutnya yaitu factoring atau anjak piutang, berarti menjual piutang dagang. Dari segi perusahaan yang mempunyai piutang, factoring mempunyai manfaat karena masa perusahaan tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo untuk memperoleh kas. Piutang juga memperoleh manfaat karena factoring merupakan alternatif investasi. Yang berikutnya yaitu menjaminkan piutang. Alternatif lain dari menjual piutang adalah menggunakannya sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Dengan alternatif ini, kepemilikan piutang masih ada di tangan perusahaan. Jika tidak terbayar, piutang yang dijadikan jaminan bisa digunakan untuk melunasi pinjaman. Yang berikutnya yaitu menjaminkan barang dagang atau persediaan. Yang berikutnya yaitu menjaminkan barang dagang. Perusahaan bisa menjaminkan barang dagangan untuk memperoleh pinjaman. Prosedur yang dipakai akan selama peminjaman piutang. Pemberi jaminan akan mengevaluasi nilai persediaan, kemudian akan memberikan pinjaman dalam proses persentase tertentu dan nilai persediaan yang dijaminkan. Ekspektasi bank, report yaitu evaluasi sumber pendanaan jangka pendek. Untuk menentukan sumber pendanaan jangka pendek, manajer keuangan bisa mengevaluasi dengan menggunakan kerangka yaitu strategi pendanaan secara keseluruhan, biaya, ketersediaan, ekstabilitas, dan lain-lain. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Yogi Prayogi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah sumber-sumber pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek yang diperoleh dalam usaha biasanya terdiri dari bank loan dan commercial paper. Pinjaman bank atau bank loan. Bank sebagai sumber utama pendanaan yang dapat memberikan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan untuk usaha. Pinjaman bank merupakan short term atau set
liquidating loan, yaitu pinjaman jangka pendek tanpa jaminan yang digunakan untuk membiayai piutang dan persediaan pada saat kebutuhan modal meningkat secara musiman. Diharapkan piutang dan persediaan dapat menjadi kas secara cepat sehingga dana yang dibutuhkan untuk membayar pinjaman dapat diperoleh dengan sendirinya. Yang kedua ada surat berharga atau commercial paper. Merupakan salah satu bentuk pembiayaan jangka pendek yang terdiri dari promes tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki standar kredit tinggi. Umumnya hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang kondisi keuangan dan reputasi yang baik yang dapat menerbitkan commercial paper. Keuntungan menggunakan commercial paper yaitu ada rendahnya tingkat bunga dibandingkan tingkat bunga pinjaman bank. Tidak diperlukan adanya agunan khususnya untuk CP yang diterbitkan perusahaan penerbit. Akan tetapi ada lini kredit dengan jumlah nominal sama dengan CP yang diterbitkan untuk menjamin bila CP yang diterbitkan tidak laku dijual atau untuk menjamin pembayaran CP bila telah jatuh tempo. CP mendatangkan sejumlah besar dana jangka pendek dalam tiap penerbitannya. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nina Marina. Saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Pengertian manajemen keuangan jangka pendek short term financial management merupakan pengelolaan aktiva lancar, kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan pasifa lancar perusahaan. Hutang dagang, wesel bayar, kewajiban yang masih harus dibayar untuk mencapai keseimbangan antara laba dan resiko agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Misalnya, aktiva lancar dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan risiko tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Tipe pendanaan jangka pendek. Ada dua tipe pendanaan jangka pendek berdasarkan kategori spontanitas terhadap tingkat kegiatan perusahaan, yaitu pendanaan spontan, spontaneous financing, jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan, misal dilihat dari penjualan perusahaan. Pendanaan tidak spontan, spontaneous financing, jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan isi di kolom komentar atau di link BOC.